Halo, selamat pagi semua, Patrisius Juwandono di sini. Kali ini saya akan membawakan topik tentang literasi digital. Begitu kita mendengar kata literasi digital, yang mungkin terbayang adalah generasi muda kita yang sangat lekat dengan gadget kehidupannya, dan kadang-kadang kita berpikir apakah mereka sudah sangat tinggi dalam literasi digitalnya atau malah sangat kurang. Kebanyakan kita akan berpikir bahwa mereka mungkin uh, kurang dalam hal literasi digitalnya. Nah, tahun ini saya akan mengadakan satu pengabdian masyarakat untuk sekelompok anak SD dan SMP, ya, yang kemudian akan saya ajari tentang literasi digital. Tapi sebelum saya mulai mengajar mereka, saya memberikan satu survei tentang apa yang mereka ketahui tentang dunia digital. Nah, survei itu akan saya paparkan pada video kali ini. Survei itu akan menjawab beberapa pertanyaan kita. Apakah benar anak-anak kita ini buta digital? Apakah benar mereka itu cuma main game melulu, sehingga mereka nggak tahu Google itu untuk apa, MS Word itu untuk apa, Google Drive itu untuk apa, apalagi yang namanya jejak digital, ya. Mungkin mereka belum tahu sama sekali, tapi apa benar seperti itu? Nah, dalam video kali ini saya akan menyajikan jawaban-jawabannya. Mari kita saksikan video saya. Jadi pertanyaannya adalah literasi digital. Apa benar generasi muda kita buta digital? Nah, paparan ini akan sangat berguna kalau Anda sedang merencanakan satu penelitian atau mungkin satu program pengabdian masyarakat yang berbau literasi digital. Saya akan memberikan sekelumit hasil survei yang sudah saya berikan kepada beberapa anak SD dan SMP dari Kota Malang. Mereka berasal dari kalangan menengah, orang tuanya kebanyakan pedagang, dan mereka kebanyakan bersekolah di SD dan SMP swasta. Tentunya gambaran ini perlu kalau kita nanti ingin melihat hasilnya dan kemudian ingin mencari tahu apakah hasil yang saya paparkan itu juga berlaku untuk komunitas anak SD dan SMP yang lain. Nah, baik, saya berikan paparannya, kita ikuti satu persatu apa yang saya temukan di survei tersebut. Nah, yang pertama saya akan mulai dengan, seperti biasa, saya akan mulai dengan konsepnya dulu, pengertiannya dulu, ya, supaya kita punya satu pemahaman yang sama tentang konsep yang sedang kita bicarakan. Jadi literasi digital itu saya mengartikan sebagai kemampuan untuk hidup dan berinteraksi dengan manusia lain melalui media digital. Itu adalah definisi umum dari literasi digital. Kemudian juga kemampuan untuk menemukan sumber-sumber informasi di dunia digital, menilai kebenarannya, dan mengkomunikasikan gagasan pribadi ke dunia digital. Nah, dua yang terakhir itu penting karena mungkin itu yang absen di kalangan generasi muda kita, di kalangan anak-anak kita. Ya, jadi menilai kebenaran informasi dari digital, kemudian mengkomunikasikan pikiran mereka ke dunia digital, tentunya dengan sopan, dengan tata krama yang baik, dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya, nilai-nilai yang luhur tentunya. Oke, ini adalah konsep tentang literasi digital. Jadi sebenarnya tidak berbeda banyak dengan sebelum adanya dunia digital, tapi begitu dunia digital itu mulai merasuki kehidupan kita, ya sama saja kita berinteraksi dengan manusia lain, kita mengkomunikasikan gagasan kita, kita menerima informasi, cuma sekarang mediumnya adalah medium dunia digital. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah seperti ini. Penggunaan apps dan fasilitas digital lainnya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah apps apa yang kamu gunakan, dan kalau kamu menggunakan internet itu apa saja yang sudah kamu gunakan? Jawabannya adalah ternyata banyak dari mereka yang tahu tentang Google. Bah, Google ini sudah dikenal di mana-mana, ya, dan menganggapnya sebagai sumber informasi yang serba bisa dan serba tahu. Jadi apapun yang mereka tanyakan di situ, Google akan bisa menjawabnya.
Google akan menemukan informasi-informasi yang mereka perlukan. Informasi itu benar atau tidak, itu nanti urusan lain. Tapi yang jelas mereka menganggap Google sebagai mbah yang serba tahu dan serba bisa. Oke. Yang kedua adalah sebagian besar ternyata juga sudah tahu bahwa MS Word digunakan untuk menulis, kemudian Excel digunakan untuk menghitung secara sederhana, kemudian PowerPoint untuk menyajikan gagasan secara di depan publik, kemudian Google Drive sebagai tempat penyimpanan, mereka sudah tahu semua yang ini. Ya. Kemudian banyak yang menggunakan Instagram dan TikTok. Nah, dua ini yang memang sedang populer saat ini ya, tahun 2020 sampai 2022. Tidak tahu nanti 10 tahun ke depan trennya akan berubah atau tidak. Tapi yang jelas Instagram dan TikTok adalah dua apps yang sangat mereka gemari. Nah, kalau Anda sedang melakukan satu proyek literasi digital, ya kalian rekan-rekan juga harus bisa mengarahkan bagaimana mereka menggunakan Instagram dan TikTok dengan baik dan benar. Jangan cuma dijadikan ajang untuk pamer yang receh-receh, yang mungkin membuat orang tersinggung dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian ternyata juga banyak dari mereka yang sudah tahu tentang jejak digital. Jadi mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan di dunia digital itu akan terekam di dunia itu. Ya, dan mereka sudah sadar akan hal ini. Ya, di sini saya katakan banyak dan sebagian besar, itu artinya ada juga yang belum tahu, yang tapi jumlahnya sedikit. Oke, ini yang pertama. Jadi ini adalah apps dan fasilitas di internet yang mereka sudah sangat kenal dan mereka gunakan. Yang kedua adalah sumber belajar. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kamu menggunakan internet sebagai sumber belajar? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jadi mereka banyak sekali mengakses Google, YouTube, dan ada juga situs yang namanya Brainly. Ternyata ini adalah situs tanya jawab khusus untuk anak-anak sekolah menengah ke bawah. Jadi kalau di situ ada soal, mereka tanyakan, kemudian ada pihak-pihak yang menjawab. Itu di Brainly. Kemudian Ruang Guru juga termasuk salah satu situs yang sangat populer di kalangan mereka. Mereka sering sekali mengaksesnya. Kemudian ada Duolingo. Duolingo ini adalah khusus untuk belajar bahasa. Jadi inilah gambaran dari sumber-sumber belajar yang banyak mereka akses, yang sebagian besar dari mereka sudah sering akses. Nah, tentunya sekali lagi kalau rekan-rekan ingin mengadakan satu program peningkatan literasi digital, tentunya Anda harus membuka wawasan mereka lebih dari yang disebutkan di sini. Mungkin ada sumber-sumber belajar yang Anda ketahui, nah itu bisa dibukakan wawasan mereka tentang sumber-sumber belajar tambahan tadi. Baik. Yang ketiga adalah bagaimana mereka menanggapi berita sensasional. Ini ada hubungannya dengan menilai kebenaran informasi yang mereka dapatkan dari dunia digital, yang termasuk salah satu kecakapan dalam literasi digital. Nah, ternyata di luar dugaan saya, mereka mengatakan, banyak dari mereka yang mengatakan, oh saya biasa saja, ya, atau bahkan saya tidak peduli. Ya. Nah, ini bisa kita persepsikan mengandung dua hal. Yang pertama adalah mereka ternyata tidak mudah terbujuk oleh berita-berita provokatif atau berita-berita sensasional. Tapi kemungkinan kedua adalah mereka jarang membaca. Ya. Jawaban dari tidak peduli itu artinya mereka jarang membaca berita. Sehingga jawabannya, oh saya tidak peduli. Nah ini tentunya yang saya sebutkan kedua tadi tentunya satu gejala yang kurang bagus. Karena itu menandakan bahwa generasi muda kita ternyata kurang membaca. Ya. Kalau mereka banyak membaca, mereka pasti akan tahu juga ada berita-berita yang sensasional, ada berita-berita bohong, ada berita-berita yang provokatif, ada yang namanya clickbait, dan sebagainya. Tapi karena mereka jarang membaca, jadi mereka langsung mengatakan, saya tidak peduli. Ya. Oke, ini jadi satu ranah lagi yang rekan-rekan bisa garap di dalam program peningkatan literasi digital untuk anak-anak muda.
Pada saat yang sama, kita menumbuhkan minat baca mereka. Setelah minat baca mereka terbentuk, kita harus melatih mereka untuk bisa menilai kebenaran dari apa yang mereka baca atau informasi yang mereka terima. Oke. Nah, kemudian saya menanyakan bagaimana kamu mengekspresikan diri di dunia digital. Jawabannya adalah ternyata banyak yang sudah tahu cara mengunggah foto di Instagram. Kayaknya hampir semua anak muda tahu ya bagaimana cara mengunggah foto di Instagram. Gampang sekali ya. Tapi ternyata mereka belum tahu bagaimana mengunggah tulisan di blog. Tidak ada satupun dari responden saya yang mengatakan saya mengunggah tulisan saya di blog atau membuat konten di YouTube. Semua responden saya mengatakan saya mengunggah foto di Instagram atau mungkin di TikTok. Tapi tidak ada yang mengatakan saya mengunggah tulisan. Nah, itu menandakan satu hal bahwa mereka ternyata juga hanya sekedar memajang foto. Mereka belum kepikiran untuk memunculkan idenya secara tertulis di blog misalnya, atau membuat konten yang bagus di YouTube. Nah, itu salah satu hal lagi yang bisa kita garap kalau kita terjun dalam pengabdian masyarakat, peningkatan literasi digital. Ingatlah bahwa ternyata responden Anda itu atau murid-murid Anda itu kemungkinan besar sudah paham caranya mengunggah foto di Instagram. Tapi mereka harus diajari bagaimana menulis blog, bagaimana membentuk blog, bagaimana mengisi blog itu dengan isi yang bermutu. Itu yang nampaknya mereka belum banyak terlatih. Kemudian juga bagaimana membuat konten di YouTube. Ya, ini dua hal yang bisa digarap dalam peningkatan literasi digital. Oke. Baik, saya kira cukup sekian tips dari saya atau laporan singkat dari saya, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode mendatang.